Besok-besoknya pas ketemu, kenapa? Lu mau nanya obat lagi sama gue? Lu pikir gue tukang obat? Tiap kali gue bangun tidur, gue buka mata. Enggak Tuhan, Beka mau tidur, Beka mau mati. Hey, ketemu lagi dengan gue Oka Brandsya di acara Bisik Bincang Asik bareng Zone 8. Oke, sebelum gue bisik-bisik sama salah satu founder yang Leopard ini, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, terus follow Instagramnya Berbisik sama cek-cek instastory Berbisik ya, ada kejutan buat kalian semua. Oke, thank you guys. Back. Hai kau Kak. Hai, jadi BK ini salah satu foundernya Zone 8. Sebenarnya gue paksa dia untuk olahraga sih. Ingat gak lo? Ingat banget, dipaksa banget. Gara-gara ngeliat badan gue membesar. Tapi lu jadi sehat. Ya kan? Dan menstruasi juga lancar. Lo tau gak? Jadi jam 3 pagi dia telepon gue, Oka. Untung dia gak ke kamar gue sih. Jadi kamar dia sama kamar gue tuh gue di bawah, dia di atas gitu. Jadi jam 3 pagi dia telepon gue, Oka, Datuk. Gue panik sih, ini dia takut kenapa-kenapa secara perempuan di kamar sendirian. Kan lo ada temennya nih? Teman gue banyak. Oh, oke. Terus dia hanya bilang, gue gak bisa ngomong menstruasi. Period gue lancar, dia bilang gitu. Dan lancar ya? Lancar, sampai sekarang sejak gue ikut Zone 8, semua lancar. Biasanya gue setahun bisa 4 kali doang dapat. Hah? Yes. Kayak 4 kali. Kayak otak lu gak lancar ya? Kan otak gue nggak lancar gara-gara lu juga. Oh, iya. Sejak gue kenal lu. Kok gue sih? Emang, lu kan merusak semua orang. Setan. Terus sehat ya? Sehat. Sehat. Sehat, dan berat badan gue yang dari tadi 68 jadi 62. Tapi gara-gara PSBB, No comment. no comment, udah kasih lagi yang awal. Keuangan? Aduh, jangan ditanya kok Kak, pasti juga merasakan kan? Bagaimana susahnya? Susah. Yang tadinya event ada, gue dulu dancer. Oke. Dulu gue dancer, terus akhirnya karena udah ada yang baru dong, pergantian, akhirnya gue ke belakang panggung. Retire. Nah, gue Oke. akhirnya yang mengurus kostum gitu. Setelah pandemi, aduh, satu pun tuh nggak ada. Biasa seminggu tuh bisa 3-4 kali. Gue liat lu sih bawa kostum lantai 7 ke bawah Jam 2 pagi, jam 2 pagi. jam 3 Ya, pagi. jam 3 Karena pagi. biasa kalau yang jam 2 pagi, 3 pagi itu kalau acara-acara kantor. Oh. Karena kan mereka kan acara Standby pagi. harus pagi, jam 4 mereka harus udah Termasuk make up. PR. Dan kita Lu harus make upin standby. juga? Kadang-kadang. Lu Hanya- palu tapi gada ya? gue- Apa lu mau gue ada gitu ya? Kostum, make up. Tapi make up nggak terlalu sering. Oh, oke. Lebih ke kostum. Ini back Apalagi kau ini apa sih, ini leopard semua lu? Apa sih macan Gue sih? cinta sama leopard. Sampai ini lu segala macem. Sampai bagian dalam. Ya Allah. Lu nggak takut, Bek? Gue sih agak ngeri sini. Enggak, sama sekali enggak. Kenapa? Dan lu tahu Oka, ini semua gue bikin sendiri. Spray gue jahit sendiri, gue cari bahan sendiri, gue jahit. Semua sampai sarung bantal. Lu jahit apa merki? Kagak, emang kebetulan gue doyan, gue hobi menjahit. Oh, Hobi oke. menjahit gue. Jadi gue spray yang tadi gue bisa bikin, kenapa enggak? Gue bikin, gue jahit sendiri. Sampai bed cover gue bikin. Apalagi enggak tas gue beli. Enggak mungkin lah gue bikin tas. Tapi lu nggak ada rasa takut, Bek? Takut kenapa? Itu kan leopard tuh macan apa macan tutul kan? Macan, tapi Lu tidur nggak kebayang lu dipeluk atau gitu? sama sekali enggak. Kenapa lu tiba-tiba suka leopard? Nggak tahu ya, itu kenapa gue suka tiba-tiba gue suka leopard, gue juga nggak tahu. Ya, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu, beneran sampai sekarang juga gue nggak tahu kenapa. Tadinya gue tuh suka hijau. Ya karena di rumah lu hijau. Iya, Oke. hijau. Hijau tuh gue dari Lu mata duitan SMA. berarti ya? Enggak juga. Enggak ya? Gue Gua mata ngapain duitan sih. mata duitan. Kalau mata duitan berarti gue matre dong. Kan perempuan, Bek. Tapi gue nggak matre. Kok wanita goblok sih lu berarti? Bercanda ya. Oke, terus. Akhirnya Ya. lu suka hijau karena Hijau karena gue suka dulu sama
lihat Abri pakai baju Amri, celana Amri, itu gue suka. Sampai akhirnya mulainya dong dari loreng-loreng itu. Tapi akhirnya ke lorengnya enggak, gue ke ijonya aja. Gue pikir lu ada titisan Nyi Roro Kidul. Tapi ijo itu bawa adem loh. Adem sih, Bek. Gue betah di kamar gue ini, gue betah. Sampai pandemik lu nggak turun-turun. Yes, sampai orang berpikir tetangga gue di bawah gue sudah pindah dari sini. Sampai lu beli ginian. Yes. Saking gue takutnya. Takut apa loh. parno sih? Parno. Gue pertama kali gue pandemi itu apa yang gue nggak punya, dari yang masker yang facelift itu gue mau macam-macam gue punya. Saking gue takutnya, sampai gue kakak gue yang jenguk gue datang ke sini, gue nggak mau pelukan. Dia datang nengok gue, nganter makanan, gue nggak mau pelukan. Saking gue takutnya. Lu gila juga sih, Bek. Saking takutnya sebegitu. Ya Allah, Bek. Emang ada pengalaman apa sih sampai lu sebegitunya? Pasti kan orang ada pengalaman. Enggak, karena ya kan lu lihat dong berita awal-awal corona kayak apa kan. Nah di situ ya takut lah Kak. Ya jujur aja, kita juga ingat sama yang di atas, kita udah punya apa gitu loh. Ya kan, kalau sampai kita umur kita nggak ada, kita punya apa? Itu aja gue belum ada kesempatan gue untuk berbuat baik sama orang lebih banyak lagi. Lu berbuat baik kok sama gue. Thank you. Kita selalu makan nasi uduk berdua ya. Jangan buka rahasia. Kita ganti-gantian bayar loh. Kita ganti-gantian bayar kadang. Jadi kalau habis pulang workout nih, kita pasti kadang ya, nggak setiap kali pulang workout kita pasti beli nasi uduk. Jadi hari ini aku yang beli, kita bayarin dia. Besok gantian. Jadi gue sama BK ini karena satu apartment gitu. Jadi Bek makan nasi uduk yuk gitu. Kan kadang-kadang kita sebelum latihan belum makan ya, biar staminanya bagus, ternyata lapar juga ya. Perut keloncongan ya. Bukan itu juga sih, karena berhubung lantai gue itu lantai 7. Jadi kalau misalnya malam gue lapar, lantai 7 pekerjaan banget kan, gue harus turun ke bawah cari makan. Jadi lebih baik gue makan dulu, jadi sampai atas gue nggak akan kelaparan. Ini yang lo pegang apaan sih? Ada cerita nggak sih? Apa sih? Kenapa sih? Ini dari bokap gue. Oh. Jadi dia selalu nempel, kemana gue pergi gue pindah. Namanya gue tinggal sendiri itu udah nggak cuma di sini doang. Gue udah 4 kali gue pindah. Dia selalu ikut. So sorry. Kangen dong. Kangen banget Pak. Kangen banget. Berapa tahun? Apalagi pada saat yang keadaan kayak gini ya, gue tuh ngerasa gini, kalau waktu ada bokap gue tuh gue nggak mesti takut gue, walaupun gue udah bisa cari duit sendiri ya. Gue tuh nggak pernah takut gue akan susah. Ada bokap gue tuh nggak mungkin tiap hari tuh nggak nelpon, nak kamu di mana? Sampai dia bisa nanya, nak kamu punya duit nggak? Oke. Gue bilang ada ada. Padahal lu nggak ada. Padahal gue nggak ada. Ya kan pekerjaan kita di nah lu tahu kan, entertain kan? Up and down. Yes. Seminggu ada, 2 minggu nggak ada. Pakai nabung ya. Iya. Pentingnya nabung tuh segitu sih. Dan tabungan gue menipis. Ya, apalagi gue menipis banget gitu. Sangat menipis. Terus Bek, gimana nih pandemik? Katanya struggle ya lo ya? Lu dengar apa masalahnya? Gue pengen tahu. Ternyata lu dengar omongan apa tentang gue? BK kan yang gue tahu orangnya cerah ceria, gitu. Nggak suka memberikan atau kesan sedih, gitu. Selalu memberikan kesan wow, ada permasalahan selalu menutupi. Emang gue dengar lu jualan ya? Jualan makanan. Apa sih? Donat. Gue jualan donat sekarang. Karena pandemi ini. Awal muasal lo jualan donat nggak punya duit? Iya itu juga. Lama-lama kan menipis. Mikir dong ke depan, aduh nggak bisa nih kalau kita cuma begini doang. Dan gue lihat teman-teman gue yang lain, yang tadinya mereka dancer dan mereka kan tidak ada kerjaan sama sekali kan. Tapi mereka punya keahlian masak. Mereka bisa masak, bisa jual itu lewat online. Nah gue itu jujur gue nggak pernah yang namanya gue masak, karena gue nggak suka masak. Pegang pisau aja gue takut. Kenapa? Lu kan cewek. Karena tangan gue pernah silet, jadi dari situ yang namanya pisau silet. Parno gue punya sih, ada di dapur gue ada pisau, tapi itu juga gue selipin.
Jadi gue mondar mandir, gue nggak akan ngeliat itu bentuk pisau. Tapi kalau suatu waktu gue perlu, gue tahu ada di situ. Gitu. Dan gue ngeliat mereka pada wow bisa punya juga keahlian. punya keahlian, mereka dia bisa dapat untuk pemasukannya mereka, untuk hidupin mereka. Kenapa gue gue enggak ya gitu loh, gue harus apa ya, gue punya apa ya gitu loh, masa gue cuma ini doang, gue mesti diam ngabisin tabungan gue gitu loh. Dan kita nggak pernah tahu ini sampai kapan, iya kan? Sedih ya. Sedih. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba gue di sini donat gitu loh. Ilhamnya lu donat. Okay. Gue bikin, padahal itu gue nggak sengaja loh, benar-benar nggak sengaja. Dan itu pertama kali bikin, itu bagus, bukan gagal seperti orang bilang. Sampai orang bilang, gue kalau bikin kok gagal, sementara orang itu jago bikin kue. Oke. Jadi lu bikin di kamar lu ini apa? Di kamar ini. Oke. Tapi gue dibantu sama tetangga gue, karena kan gue iyalah, nggak pernah masak. Gue nggak tahu dong yang namanya ragi itu mana, verifan apa, gue nggak tahu. Tapi ya itu mereka ngajarin gue, ini loh, gue perlu ini, karena kan gue browsing dong. Gue ini, oh ini beli, gue beli. Nah itu gue bikin dibantu, memang, tapi lebih banyak ke gue yang kerjain, karena kan memang gue yang mau gitu kan. Jadi mereka cuma jangan terlalu lama, nanti jadi overproofing, jadi mengembangnya tuh lebih tinggi gitu kan. Dan itu bisa menghancurkan adonan kita, jadinya tuh bakalan nggak enak. Oke. Dah dari situ, berarti kan gue ngerasa gue punya nih, gue coba deh. Gue lebih ke teman dulu deh, teman dekat gue kasih, tidak gue jual ya, gue kasih. Termasuk gue. Ya, termasuk Oka. Enak, bener enak gue nggak bohong. Enak. Itu punya kepuasan tersendiri loh, Oka. Gue sampai, bukan gue doang ya, sampai orang-orang, teman-teman gue, tetangga gue nyuruh lu jualin. Enggak, tar dulu, ponakan gue pun yang mereka masih kecil, yang masih SD, mereka bisa langsung telepon gue, Mama Ika bisa masak. Sampai segitunya, karena mereka tahu gue paling tidak suka yang namanya masuk dapur. Mereka tahu gue nggak bisa apa-apa dengan namanya bikin sesuatu makanan tuh. Mereka tahu. Karena pandemik ini mau nggak mau lo harus terjun. Jadi ada hikmahnya juga. Coba kalau nggak begini, gue nggak tahu loh yang namanya gue masak di dapur, gue depan kompor. Gue punya kompor, itu yang namanya gasnya, gas yang kaleng. Itu bisa berbulan-bulan, bisa saking gue nggak pernah pakai. Oh, yang portable itu? Ya, Oke. Cuma yang satu tungku. Tapi sekarang lu percaya, gue bisa punya yang namanya gas 3 kilo. Buat orang lain mungkin biasa, tapi buat gue luar biasa. Ya mau nggak mau lu jualan donat kan, karena lu bikin sesuatu. Iya, karena tadinya gue pakai yang emang yang kaleng itu, tapi kok berasa banget ya. Ngabisin. Harganya sama? Lebih mahal yang kaleng ya? Enggak sih, beda-beda tipis, tapi kan dia cepet habis. Kalau misalnya ini, kalau yang 3 kilo kan bisa, lo mau masak donat sebanyak apa juga berhari-hari juga nggak akan habis. Oke, donat, kan lo di entertain, basicnya kan dancer nih. Di umur berapa lo dancer waktu itu? Gue dancer itu lulus SMA kelas 3. SMA kelas 3 ya? SMA kelas 3, gue masuk studio Fantasi. Fantasia? Ya. Lah? Sama ya? Sama. Kok gue gak ketemu lo ya? Dulu, gue diajak tahun berapa, tapi ntar dulu sama Andri Belok. Andri Belok di atas gue sih. Di bawah lu dong. Di bawah gue Andri Belok. Gue sama Erdan, Andri Belok. 96 gue keluar. Ya, oke. Gue cuman berapa bulan sih, gue gak sanggup. Kabaret apa? Kabaret. Dia lebih ke studio Fantasi, itu lebih ke jazz ballet. Oh, jazz ballet lo ya? Iya. Kalau gue yang muterin wahana itu loh, back. Iya, tapi kan dia diajarinya kan basicnya kan jazz ballet. Jazz ballet emang. Iya. Sampai back, gue emang gak cocok jadi dancer sih, back. Mungkin karena lo nggak hobi, tapi kalau gue kan kalau memang lo hobi. Hobi gue, jadi cuman berapa bulan sih waktu itu. Gue ingat dibayar 75.000. Yes. Yes, benar. Lu pasti di gue 75.000 katanya udah gede. Dulu zaman dulu udah gede, gitu. Itu udah gede banget. 96 itu pas gue pulang, sebelum gue ibadah deh kalau nggak salah 96. Itu gue SMA loh.
Kok kita ngomongin umur sih? Udah tua ya kita berarti. Nggak Tapi apa-apa, tua lagi kita kan awet tua, muda. kita awet muda, lihat dong. Oke, lu kan dancer awalnya di waktu Fantasia ya, Stufan. Stufan ya. Itu lagi bagus-bagus ya badannya. Aduh, Kakak. Tapi sekarang lu lebih fun dong daripada dulu maksudnya kan dengan keadaan sekarang. Ya lu nikmatin apa gimana? Gue menikmati, Nikmati ya. menikmati. Sesusah apapun gue selalu menikmati. Dengan kita bersyukur kita nggak akan merasa berat. Iya sih. Benar kan? Ikhlas. Ikhlas. Benar. Sekarang keadaan begini juga bukan cuma kita doang, bukan gue doang. Ya Gue kan? kalian juga termasuk. Nah sama kan, ikut kalian merasakan kan? Iya. Ya mungkin ada tingkatan-tingkatan yang nggak semua sama, cuman struggle-nya sama gitu ya. Menghadapi kenyataannya sama. Gitu. Karena gue harus sendiri kau Kak. Gue punya keluarga tapi gue juga tidak, keluarga gue tidak lepas tangan loh dalam keadaan kayak gini ke gue. Tapi ya gue yang tidak mau. Karena gue selalu berpikir gini, kalau gue dari nggak sekarang gue berusaha, gue sendiri, dan gue mengandalkan, oh ya gue punya keluarga. Karena gue pengalaman dari bokap kan. Bokap udah berapa lama sih? Bokap itu 2005. Udah lama ya, Bek? Ya. Sekarang kalau misalnya orang yang kita jadi pak harapan kita, terus tidak ada, apa nggak lu hancur itu gue udah ngerasain. Makanya sekarang gue tidak mau mengandalkan kakak gue. Tapi walaupun itu kan kakak lu sebenarnya mau support, tapi lu kadang-kadang nge-reject gitu. Iya. Okay. Gue harus bisa berjuang sendiri. Tapi memang ada sih, kalau gue udah sampai yang benar-benar gue nggak mampu, gue di titik yang paling bawah, gue pasti akan minta tolong gitu. Tapi selama gue masih, gue harus berjuang, gue harus bisa. Saat ini sampai pandemi ini gue nggak menyusahkan keluarga gue. Dengan gue jualan donat, gue bisa kan akhirnya. Ya, Beka pernah cerita sama gue, aduh, gue mau susah nih di saat pandemik ini. Kita ya pernah curhat ya, nggak bener-bener nggak muter otaknya gimana nih gitu kan. Ya Beka punya keahlian sih, gue keahliannya apa ya Beka? Udah, ini soal lo hari ini. Terus Bek, kostum gimana? Lancar? Kostum punya saat ini enggak. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhan nih, November, Desember ini kesini, ini ada walaupun cuma satu. Jadi lu menyediakan kostum ini disewa-sewakan apa orang klien request ke lu? Mereka ada cara, mereka punya tema apa? Lu ada? Ya. Okay. Mereka butuh ini, gue yang mencari. Misalnya tidak ada tempat penyewaan kostum itu, jadi gue nggak cuma di tempat satu kostum. Jadi ini lu semacam kalau nggak salah ibaratnya fashion stylistnya dancer kurang lebih nggak juga istilahnya apa sih Bek kalau untuk dancer itu? Misalnya kayak gini, dancer itu kan kadang mereka temanya misalnya hip hop, ya dong, hip hop. Ya mereka misalnya nanya, Kak ada baju hip hop nggak? Tapi aku mau warnanya seperti ini, warna, karena kan pasti main warna kan. Oke. Gue cari dan itu gue share, gue kirim, nih gue ada ini, oh gue nggak mau Kak yang ini kurang begini, oh gue cari lagi, gue mesti setting lagi di patung, oh maunya nggak yang ini gitu, sampai mereka deal. Berat juga ya Bek ya? Kalau misalnya cuma 20 kostum, 30 kostum, tapi kalau banyak, gue pernah itu di Manado untuk acara festival bunga di Tomohon. Itu pasar Tomohon kan pasar ekstrim. Bukan pasar, oh iya itu emang di Tomohon ada pasar ekstrim ya. Oh tapi di acara ini di Tomohon. Di acara iya kan mereka ada festival bunga. Oke. Festival bunga itu berapa? Gue kostum 350 dari Jakarta, gue yang urus untuk kargo sampai sana, gue yang menerima, gue yang ambil sampai balik lagi ke Jakarta. Sampai di sana tuh pun gue yang ngurus. Gue harus setin itu lagi karena mereka kan ada per grup dan gue harus terima data-data dari mereka siapa ada listingnya segala macam ya. Sebelum mereka ngambil dari gue harus keluarin dulu tuh kostum satu-satu, gue harus cek satu-satu udah lengkap, baru gue panggil per grup dan itu harus balik, kostum tidak boleh ada yang hilang satu. Si kostum itu si dancer masing-masing dancer pegang bawa pulang atau enggak? Oh enggak, pas event, pas acara tidak dibawa pulang. Pernah nggak sih lo ada miss atau? Oh sering banget. Sering banget ya. Sering banget. Panik gak lo?
panik banget. Diomelin koreografer? Oh enggak Ya? enggak, karena mereka tahu cara kerja gue. Orang udah tahu deh siapa gue, itu udah tahu gitu cara kerjanya BK tuh. Nggak mungkin kalau dia menghilangkan dengan dia tidak bertanggung jawab, nggak mungkin gitu loh. Tapi untungnya nggak pernah yang sampai separah-parah banget. Paling ya anti hilang satu, oh selendangnya kurang satu nih, gitu. Dan itu gue harus cari dulu baru gue melaporkan. Gue harus nyari dulu. Honor lo ini udah dipotong dong? Oh enggak. Oh enggak? Nggak ada pemotongan. Nggak ada pemotongan. Nggak ada pemotongan. Tapi paling nggak gue minta, misalnya lu nih yang punya kerjaan, gue, Kak ini kostumnya kurang satu nih, celananya bagaimana, karena ini setannya harus 6 gitu, setannya harus 6 dan itu harus, nah kadang lu yang menggantikan. Jadi bukan gue sih nggak pernah yang gue harus menggantikan, kecuali kalau gue yang merusak, gue yang menghilangkan. Ya tapi kan yang dipakai kan customer yang pakai, bukan gue. Oke, ngerti. Wow, berat juga ya. Jadi BK ini seru deh. Tukang masak, dancer. Tukang masak enggak sih, jualan donat. Tapi kan tukang masak juga itu. Jadi founder-foundernya Zona itu seru-seru loh. Kehidupan pribadinya ya termasuk salah satu lu inilah gitu loh. Lu hebat juga sih. Terus gimana ini pandemik? Udahlah ya, sedih-sedihan kita udah bosen lah ya. Udah khatam. Itu rajin banget khatam. Oh ya, kan lo non muslim, lo kan Protestan. Apa? Kan sekarang gereja ada sebagian dibuka, ada gereja yang tutup, lo apa? Jadi virtual atau gimana? Online? Gue tetap ibadah tapi online. Kalau online tuh kusuk gak sih, Bek? Kusuk. Oh, kusuk ya? Kusuk. Bukannya lu dengan rame-rame, maksudnya kan euforianya. Untuk awal-awal memang tidak nemu. Emang yang kita terbiasa dengan yang rame, tiba-tiba kita harus, emang aku ngalamin, semua ngalamin. Buat gue kan kayak sholat Jumat gitu kan, dulu sempat ditiadakan sholat zuhur pas itu hari Jumat. Euforia gue sebagai sholat Jumat tuh nggak dapet gitu loh, karena doa bersama tuh lebih gimana sih. Nah lu pun kan pasti di gereja kalau lu doa bersama di kanan kiri depan belakang ada yang mendoakan rame-rame kan, kayak lu latihan di zona deh. Kalau latihan sendiri lu males kan? Yes, benar. Kalau latihan rame-rame kan gimana gitu, sebelah bisa selesaikan, masa gue gak bisa selesaiin sih lu gitu. Aja sering marahin gue, bisa lu olahraga di rumah muka nggak enak Kak, nggak seru. Iya benar. Jadi lu tetap online ya? Tetap online. Oke. Tetap online ya. Dan awalnya aja sih yang kita ngerasa banget, yang kita nggak nemu, yang kayak kita nggak ngerasa. Ya kan? Kayak lu punya tubuh sebelahnya mati gitu nggak sih? Tapi kesininya udah akhirnya menikmati. Ya udah menikmati ya. Iya menikmati. Jadi saat ini adalah enjoy your moment ya. Bukan jadi halangan dong pada diri kita jadi jauh dari yang di atas. Benar. Ya karena itu lo dapat hidayahnya buat donat. Tuhan kasih kan? Tuhan nih gue kasih, lu nggak bisa masak dari donat. Gue pernah bikin Black Forest. Sukses. Bukan Black Forest, apa namanya? Pertanyaan gue sukses kayak itu. Sukses. Oh sukses. Kok nggak bagi gue? Enggak, gue bagi tetangga aja, karena tetangga tuh yang karena gue lantai 3 gitu. Iya, turun ke bawah jauh. Ini ada blok A, blok B, blok C. Itu mereka, wow, Bek, lu bisa bikin itu. Gue tuh bangga banget, aduh senang banget. Sampai akhirnya ponakan gue ulang tahun, gue bikin. Si Black apa? Bukan Black Forest, apa namanya? Udah tua lupa, begini deh, nenek-nenek. Apa? Pokoknya itulah ya. Ntar dulu, warnanya itu coklat, apa sih namanya? Aduh, kok gue lupa sih. Brownies. Yes. Kayaknya dia juga pinter masak. Pinter nggak? Dia kayaknya bisa bikin brownies juga. Bisa, tapi bantet. Gue nggak bantet loh, Kat. Sumpah gue nggak bantet. Makanya tuh orang tuh yang, aduh, Bek, gue tuh seneng banget deh. Orang tuh sampai yang juga yang, Bek, kok lu bisa masak? Kok lu bisa bikin sih? Lu senang dong punya dapet keahlian baru ini?
Selain jadi dancer, mantan Sampai dia dancer, bilang, lu mau kalau gitu kostum. berarti sekarang udah bisa masak dong gitu lu. Heeh. Jadi lu nggak usah beli apa. Enggak deh kayaknya gue. Heeh. Gue enggak deh kalau masak kan berarti tuh perlu kalau bawang merah, bawang putih ya gue ngerti lah, cabai gue ngerti. Yang bumbu-bumbu lain kan gue nggak ngerti. Kalau adonan nih sekarang donat, lo mau bahas apa sama gue soal tentang adonan, gue paham. Udah jago. Lu jago karena keterpaksaan keadaan pandemik ini. Dan gue selalu dan gue bisa itu pun juga gue nggak langsung yang puas dengan yang gue buat. Gue selalu mencoba sampai yang namanya menurut gue gagal, tapi buat nggak baik masih enak kok. Ini nggak sesuai yang gue mau gitu. Gue coba lagi sampai akhirnya gue ngerti bahan-bahan itu semua. Nah kalau untuk kemasakan makanan kayaknya gue harus belajar. Kayaknya gak deh, kayak terlalu banyak bumbu deh. Bukan terlalu banyak bumbu, emang lu males mikir. Iya bener kali ya. Takut asin lah apalah gitu. Beka. Kalau adonan gue ngerti banget adonan. Gue liat Instagram lu tuh, kadang-kadang lu main ke tempat salah satu teman lu di BSD. Jen. Masa dia ngambil makanan apa? Bahan bakunya Jen lu. Jen, gue juga mau dong. Jen nonton nggak ya? Mudah-mudahan nonton ya. Mudah-mudahan nonton, nanti gue suruh nonton. Karena temen gue tuh Jen itu sahabat lu ya? Sahabat gue banget sahabat dari yang namanya ya dari kehidupannya Jen juga yang Jen masih segini sekarang sampai dia akhirnya wow, dia tetap orangnya rendah diri. Dia tidak pernah lupa sama orang. Walaupun sempat pernah berantem cekcokan lah sebagai teman pasti ada lah. Sekali. Tapi kalau namanya udah cinta sama teman, ya teman itu kan kayak pacaran ya. Iya. Beneran, serius. Gue juga merasakan. Gue ngalah. Gue tahu nih dia ada yang ngadu domba. Gue diam aja. Jen pun juga sama bintangnya apa sih? Aquarius. Sahabatnya Aries. Oh ya? Iya. Oh, pantesan kita sama ya. Kita berjodoh nggak sih, Kakak? Enggak, lu udah tua. Ih, kau kan Enggak bercanda. Oh iya. Nih, Cap, kau bawa begini nih, Cap. Makin nggak laku gue. Pokoknya hari ini gue mau matiin pasaran lo. Udah lu jadi mamaan gue aja. Jadi gue kalau sakit ada dia. Jadi gue satu apartemen sama dia tuh, baik gue butuh panadol, baik gue butuh. Dia ini kan nenek-nenek banget ya. Suka ada minyak kayu putih, suka ada aroma-aromaan. Gue tinggal telepon aja dia turun. Lo mau tahu nggak di sini ada tetangga baru pindah. Dia nanya ke RT, Bu ada obat ini nggak? Dia kan nggak nanya sama gue ya, tapi kan gue orangnya baik hati ya. Gue cuma jawab, gue punya. Gue ambilin. Besoknya juga dia begitu lagi nanya. Sekarang pakai gue? Nanya lagi obat lah yang berbeda. Gue ada. Mau dibayar nggak usah. Pakai namanya kita hidup bertetangga ya, Bo. Ya gue kasih. Besoknya pas ketemu, kenapa? Lu mau nanya obat lagi sama gue? Lu pikir gue tukang obat? Bu, gue udah nyerocos duluan gue. Bu, jangan ngegas, Bu. Tapi kan lu kan memberikan lu sebagai tetangga yang baik dong, Bek sebenarnya. Makanya tetangga di sini pada sayang sama gue. Iya, kan lu gini lo, kalau di lu memberikan kebaikan, tangan kanan memberi kebaikan, tangan kiri nggak boleh ikut. Nggak boleh tahu gitu ya. Boleh tahu. Itu kayaknya semua juga ada deh. Ada ya? Nggak cuma di gue doang. Iya. Di semua agama. Semua agama, iya sih. Terus jadi lo jadi babysitternya tetangga-tetangga nih? Nggak juga sih. Enggak babysitter. Sekarang gini Kak. Kan gue bilang tadi, gue nggak berani turun ke bawah. Gue cuma di atas aja. Apa coba? Selain gue udah selesai nih. Dagang gue udah selesai, yang online gue udah gue kirim-kirimin, itu semua ngapain? Iya sih. Nah anak-anak kecil ini kan emang gue kebetulan juga gue demen anak kecil, jadi ya mereka ya gue gendong-gendong, ibunya masak ya gue yang bawa, gue yang tidurin, apa segala macem. Tuh akhirnya sampai dibilang memang gue baby sister di lantai 7. Gue dengar sampai ke bawah lantai 3. Gue siapa tetangga lu Mbak Siti. Mbak Siti mana BK? Lagi gendong anak gue, baby sitter. Sampai dibilang emang bener, emang dibilang. Setelah lo selesai ngadon. Setelah gue udah selesai, gue nggak ngapa-ngapain, lu mau ngapain gue? Kan gue juga butuh, masih cuma di kamar, tapi emang benar sih kamar gue juga betah. Tapi kan gue nggak cuma di kamar doang, gue keluar ngobrol sama tetangga apa segala macam. Nah mereka lagi masak, ya udah anaknya nangis, gue yang gendong, gue yang jaga sampai gue yang tidurin, sampai gue kalau pagi gue sarapan,
Ada anaknya, gue suapin. Lolo. Kenapa, Bek? Emang Karena karena memang gue suka. Ponakan gue dari bayi itu gue semua, di tangan gue semua. sampai yang meninggal pun. Sampai yang meninggal pun almarhum juga itu di tangan gue. Gue yang gendong-gendong dia. Makanya waktu dia pergi itu, aduh, Banyak kesan ya? bukan banyak pesan. Itu anak memang juga dari kecil dia tidak pernah nyusahin gue sampai akhirnya jadi vonis Cancer. cancer. Oh, Di umur 19 tahun dia harus pergi. 19 tahun 19 cancer. tahun. Dan cancer itu cancer langka dia. Lo Wow. bayangin laki dengan perut umur 9 bulan. Lo bisa bayangin nggak lo 9 bulan? Oh my god. Berarti penuh dong, sesek gitu loh. Ya, jadi dia dari tadinya tuh sebesar biji, apa bukan biji, telur telur puyuh ya, kecil. Nah itu karena dia ganas di rumah sakit. Gue nggak usah sebutin rumah sakitnya ya, walaupun gue benci banget dengan rumah sakit ini. Kan tadi Gua- udah bilang ikhlas. Iya, tapi gue selalu mengingatkan buat teman-teman gue untuk tidak pergi ke rumah sakit itu kalau lu sayang sama diri lu dan keluarga lu. Oke. Karena yang mengerjakan itu bukan dokter, Malpraktek. tapi yes, Oh, oke. Wah, mahasiswa-mahasiswanya. seru nih. Oh ya, sampai Dan itu sebegitunya. terjadi di ponakan gue. Gue udah nanya, ini akan membesar kalau tidak lu open biopsi segera, karena berbulan-bulan kita nunggu. Dan berbulan-bulan itu pasti nambah dong perutnya ya. Nggak terlalu bertambah. Ya nambah sih, tapi tidak separah waktu dia open biopsi itu kan kena pisau. Dia punya cancer itu kena pisau, masa itu kena pisau, namanya ganas kan nggak bisa disentuh. Iya. Itu sampai selesai dia ditutup di jahitan, itu jahitannya begini. Oh my god. Sampai akhirnya ke rumah sakit bilang bawa pulang. Lah? Bikin senang ini anak. Tapi kansernya? Udah angkat tangan, udah stadium akhir. Karena mereka nggak berani angkat karena sidul itu mau besar. Dan itu ada posisinya di dalam. Kemo. Akhirnya di kemo, kita pindah, tadinya mau dibawa keluar, tapi memang Tuhan kasih jalan ya. Ngapain buang-buang duit ke luar negeri, di sini juga ada. Tiba-tiba dia anfal di rumah, kita bawa lari kemana, kita bawa ke puskesmas dulu yang terdekat kan, dia butuh nafas. Dari situ ambulan baru bawa ke Siloam. Oh, Siloam yang khusus cancer. Gua tahu. Ya. Udah di situ 1 tahun dia kemo sampai kemo yang ke-30 dia pergi. 30 kali kemo. Kemo kan sakit, luar biasa. Gue tidak merasakan, tapi gue ngeliat mukanya dia, tapi dia tidak pernah sakit itu nggak pernah. Paling dia cuma sakit nak, aku cuma paling gitu dong, sakit nak, senyum. Dia tidak pernah mengeluh karena dia tahu, dia bilang itu Tuhan yang kasih buat aku, Mama Ika. 19 tahun tuh ya. 19 tahun dia tidak mengeluh, itu yang membuat kita sedih banget. Dia tidak mengeluh selama dia sakit, itu enggak menyusahkan pun tidak. Nyokap bokapnya gimana? Bokapnya pergi 5 bulan sebelum dia pergi. Jadi bokapnya dulu pergi. Enggak. Ya. Bokapnya yang jaga dia meninggal karena serangan jantung. Oke. Banyak banget pengalaman lu ya, Bek ya. Lu menghadapi semua ini gimana? Ya udah gitu. Atau gimana, pasrah atau apa sih, Bek? Dengan pengalaman-pengalaman lu kayak gini? Justru dengan pengalaman kita bisa bangkit. Good. Like it. Yes. Benar. Dari ponakan gue itu gue banyak pelajaran yang gue dapat. Ya dengan dia punya ini kan, dia punya apa? Punya penyakit, punya banyak belajar gue. Dia tidak dalam keadaan sakit, dia tetap bersyukur. Yang dia teriak adalah Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Itu terus yang dia merasa sangat sakit sampai dia pegang tempat tidur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itu yang dia sebut. Wow. Jadi kalau gue ngerasain sakit kepala, sekarang nih gue ngerasain sakit kayak apapun, gue selalu ingatnya dia. Dia bisa ngelawan gitu loh. Dia nggak mengeluh. Kenapa gue harus mengeluh? Jadi itu jadi trigger lu ya? Iya.
sakit gue ini nggak seberapa dibanding dia ngerasain 1 tahun dia harus kemo, ngerasain panasnya itu masuk ke dalam tubuhnya dia. Gue pernah lihat temen di kemo ya. Dia sih nggak teriak tapi gue nangis. Itu sakit banget kata dia. Sakit kepala. Iya sakit kepala itu. Dan kemonya dia tuh nggak cuma kemonya cuma misalnya tahap pertama dosisnya 5, enggak. Dia tiap kali kemo dosisnya nambah. Sampai yang hari terakhir itu dosisnya karena terlalu berlebihan. Tapi dokter kita nggak salin dokter karena dokter tiap kali mau kemo selalu tanya ke pasien, ini bagaimana kak, mau ditambah, hajar, lu nya yang semangat. Dokter seneng dong. Benar, dilihat di semuanya, lo cek semuanya bisa jalanin. Nah ternyata livernya dia yang tidak kuat, saking panas dan terlalu banyak obat yang dan masuk. tangannya sudah hitam oka sampai rambutnya mesti yang dari yang dia masih muda ganteng sampai dia kurus badannya, dia botak. Wow, hebat. Lo kuat ya ngejalanin itu semua ya. Mau nggak mau sih ya. Mau kesininya gue. Apalagi pandemik ini, ya lo udah. Tahu, guys, dia pergi, gue tiap kali gue bangun tidur gue buka mata. Enggak Tuhan, Beka mau tidur, Beka mau mati. Tuh. What? Gue mau mati aja, gue mau mati. Gue nggak mau bangun, Itu tiap pagi, tiap kali gue melek mata, gue nggak mau bangun. Gue berusaha, gue harus tutup mata lagi. Karena gue nggak mau inget dia, gue nggak mau inget. Gue kehilangan banget. Karena ponakan ini ponakan apa ya? Istimewa. Dia itu justru yang kita yang tua, dia menarik kita untuk dekat sama yang di atas. Itu. Gue gak nyangka lo. Sampai akhirnya udah kayaknya kalau gue di Jakarta, gue di Jakarta gue gila nih kayak begini. 1 minggu gue pas 7 hari, besoknya gue langsung berangkat ke Bali. Gue telepon, gue berangkat ke Bali, gue lanjutin kerja. Akhirnya gue berangkat ke Bali. Oke. Kalau gue di Jakarta waktu dia kemarin itu, gue nggak akan bisa bangun. Iyalah. Oh kak, gue mungkin karena dia itu dari bayi di tangan gue, jadi berasa ya, berasa kayak anak sendiri. Walaupun lo belum punya anak. Walaupun gue belum punya anak. Jangan gitu. Oh, buka dapur ya. Siapa tahu banyak, bukan banyak, siapa tahu ada yang founder salah satunya suka malu. Kita nggak tahu. Jodoh, bukan zona aja sih. Komunitas itu bisa mempertemukan jodoh loh. Kayak Kapten Safjil sama Dokter Jessica tuh. Ya kayak gue sama lu bisa ketemu kan. Boleh nggak pilihan lain? Nggak perlu. Tapi lu pingin gak sih kak sebenarnya? Gue udah 2 kali nikah, nggak mau lagi. Enggak, belum saat ini. Gue lagi besarin anak dulu. Gitu. Mana donat lo? Oh iya, lu cobain ya kak. Cap, mau yang mana Cap? Ayo dong Captain. Ayo Cap, cobain Cap, buatan BK Cap. Ayo dong Cap. Yang mana nih? Yang ini aja. Oh oke. Tetenya Cap bilang mau yang ini aja. Cap tuh udah punya istri monyong. Oh iya, maaf ya. Bini nonton loh. Maaf loh, kan BK suka bercanda. Ini sayang. Aku mau yang polos aja. Ada gula nggak? Repot ya. Kayaknya gue harus ngambil di depan. Karena gulanya ditaruh di depan. Gitu ya. Iya. Jadi ini jualannya BK, jualan hidayah. Karena pandemik. Jadi pembelajaran pandemik ini kita mau nggak mau jadi belajar pendewasaan. Bukan pendewasaan, harus dewasa. Harus menerima kalau orang Jawa bilang ya. Terus ya ikhlas. Bener gak sih? Iya. Inilah hasilnya. BK. Gue cobain ya. Kasih dong teman kisi-kisi. Ini kok kan lu pinter nih. Pinter karena mendadak karena keadaan. Di pandemik ini. Mudah-mudahan tahun depan pandemik gak ada ya. Amin. Ya kan? Gue kangen kerja, Bek. Aduh, tangan gue udah gatel. Bukan gatel terima duit ya. Enggak, gue udah tangan gatel ngeset kostum ya gue. Kan? Makanya gue kangen kerja sih.
Biasanya gue jam 3 pagi udah ngangkat-ngangkat Iya. kostum. Ini gue ngerjain donat. Nggak apa-apa lah ya. Intinya ya enjoy your moment. Yes. Ya nggak? Lu kasih dong. Donatnya enak. Sumpah, bener Cap. Beneran nih. Enak banget. Besok kirimin ya. Asik. Ntar gue bawain Cap. Beneran, gue bawain. Lu gak usah gue bawain, lu tinggal naik ke atas. Lu tahu kan? Di atas juga jualan. Kerja dulu, jangan makan dulu. Oh iya. Enak, Beb. Ntar lu bawa pulang aja, Kak. Oke. Gue diet, nanti gue takut gendut. Satu yuk sih. Oh ya, bawa pulang ya Cap nanti Cap. Wah, makasih loh. Ih, tapi cuma tinggal ini doang loh Cap. Yang penting Gitu. ada. Karena ada gitu. Lupa kan lo? Apa sih? Kasih dong pada teman-teman lo ini. Kasih apaan? Bukan kisi-kisi. Kan lo kan buat gue bermotivasi, Bek. Apa lo ada motivasinya dalam hidup mendadak saat ini? Lo bikin adonan, tadi lo ceritakan banyak panjang lebar tuh. Kasih ke teman-teman bahwa kehidupan ini tuh lo harus lalui atau terserah lo mau kasih apa buat teman-teman lo. Duh, paling nggak bisa tuh gue tuh. Kayak begini nih. Gue biasanya bercanda-bercandaan, terus tuh kalau serius-serius gini gue bingung nih, gue suruh ngomong apa. Sekali-sekali serius lo, Bek. Kan seriusnya lo boleh lah. Lo kan motivasi juga nih. Makanya gue wawancarain lo. Bisik wawancarain lo. Lo struggle gara-gara lo ini nanu-nanu kan. Nah sekarang monggo. Tapi enak lo, Bek. Anjing. Enak kok. Enak gak bohong. Gue taruh depan aja Oh deh. ini deh. Berarti katanya nggak dapet dong, gue gak bawa pulang dong. Enggak deh, kasihan gue ini aja deh. Silakan Apa Ibu. ya? Terus Ibu. Lo kasih kisi-kisi, gue makan. Kisi-kisinya tuh apa? Gue bingung nih. Jadi itu kasih lo, ayo teman-teman, di saat pandemik ini kita ya kehidupan ya kita laluin aja atau apa. Ih, lu nggak peka ya? Gue bercanda terus sih Boy ya, hidup gue ya. Gue bingung, nggak pernah serius. Tidaknya kalau ngomong serius gini gue bingung, beneran sumpah. Makanya lu nggak punya pacar. Bo, pakai musim-musim pakai tekanan ya. Tapi gue tanpa pacar hidup gue bahagia loh. Bohong. Emang benar, kan lu lihat kan hidup gue bahagia-bahagia aja kan? Nggak yakin gua. Pernah nggak lu lihat gue sedih? Bahagia lu buat donat lu enak beneran. Gua mau nggak ada buat pakai Satrio, kasihan. Ntar dulu, gue mikir ya, gue mesti ngomong Ayo bagaimana dong. ya. Ini kalau dari yang pengalaman gue ya, gue di saat seperti ini, gue tetap. Yang susah kan nggak cuma kita doang ya. Iya benar. Yang susah itu banyak. Semua umat tuh susah. Pada Seluruh ini dunia. Seluruh dunia. Hmm. Kalau nggak kita satu ya, bukan gue ngerasa diri gue deket sama Tuhan, bukan, enggak. Tapi memang cuma satu. Kita pasrah, kita tetap ingat sama yang di atas, kita berdoa, kita minta semangat, akan ada jalannya kok. Dan kita Benar. ikhlas, bersyukur kok. Bersyukur banget gue sampai saat ini. Walaupun sebelum-sebelumnya lu ngerasa dong sehari kita bisa ngapain aja kita bisa dengan kita punya ya. Iya. Tapi sekarang Sekarang untuk ngeluarin duit aja, aduh, mikirnya. penting, aduh, Mm-mm. mikir banget. Mikir banget. Mungkin nanti kalau pandemi udah selesai nih, gue rasa juga kita akan tetap dengan gue berusaha akan seperti ini kehidupan gue, bukan kehidupan gue yang kemarin. Oke. Paham? Paham. Jadi lebih apa ya? Lebih teratur lagi. Banyak hikmahnya kok. Ini yang banyak yang gue ambil juga memang. Gue kalau janji gue pandemi ini selesai, gue akan tetap dengan kehidupan gue sekarang. Sekarang pandemi ini ya. Untuk kedepannya Untuk terus. Di sini gue tahu gue harus lihat ternyata gue nabung yang kemarin tuh cuma bener-bener kurang gitu. Gue masih terlalu banyak yang nggak penting dibeli. penting. Nah, buat kita gampang, nanti kita ternyata enggak loh, Bo. Sesuatu hal yang nggak penting tuh nggak perlu dibeli. Tapi lu banyak ya part yang nggak penting buat gue sih. Gue bikin, tapi jangan paling bikin tidak kan. Oh iya. Gue tidak mengeluarkan uang untuk jahit atau beli, jadi lebih murah loh beli bahan. Cipadu. Gue beli bahan yang gue mau, gue tinggal bikin. Oh iya, bantal aja ini, bantal tidur ini gue bikin sendiri. Ini belum disarungin nih. Ini belum dikondomin. Ya.
Kenapa bantal gue banyak? Karena gue tuh penakut, jujur aja guys. Tidur Gara-gara? sendiri. Pasti ada sebab akibat. Emang gue penakut. Oke. Gue tuh penakut, tapi Lu gue butuh pasangan sih, Bex, sebenarnya bukan penakut. mau kau Mau ya. Oke, siapa tahu ada jodoh BK Amin, setelah wawancara ini. amin. Guys, terima kasih udah dengerin kita curhat sesi apa nih ya? Pokoknya seneng-seneng lah ya. Yang berlalu sudahlah berlalu, nikmatin hidup, enjoy your moment. Thank you for Bisa. watching. See you back, thank you ya. Thank you sama-sama ya Koka. Bye. Bye.